Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali di materi pembelajaran kita, mata kuliah teologi proper kita, dan masih dalam pembahasan kita lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai penyertaan Allah atau providence of God. Jadi kita sudah belajar bagaimana apa itu definisi dari penyertaan Allah. Kita juga sudah melihat isi dari penyertaan Allah itu. Kita sudah melihat bagaimana apa-apa saja dan bagaimana cara Allah menyertai ciptaannya ini. Ini sungguh luar biasa tentunya. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita mengetahui dan semakin juga kita memahami kehendak Tuhan yang ingin kita ketahui sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Oke, pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita sesuai dengan diktat kita. Kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu pekerjaan Bapa dibedakan dari Anak dan Roh Kudus. Jadi begini, di awal pembahasan kita sudah membahas bahwa Bapa, Anak atau Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ketiganya adalah Allah. Ya, jadi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka punya derajat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, yang membedakan mereka adalah dalam hal pekerjaannya. Ya, pekerjaannya yang membedakan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi ketika kita berbicara Allah, maka kita sudah berbicara mengenai menyangkut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiga-tiganya adalah satu yang disebut Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa pekerjaan Bapa dibedakan dengan pekerjaan dibedakan dengan pekerjaan Anak dan pekerjaan Roh Kudus. Kita akan lihat yang pertama kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Oke, kita baca. Silakan rekan-rekan mahasiswa Anda juga membuka Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, ini kita sudah hafal semua tentunya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa Bapa katanya mengaruniakan Anaknya. Bapa merelakan Anaknya. Dapat juga diartikan Bapa mengutus Anaknya. Pribadi Allah yang pertama mengutus pribadi Allah yang kedua untuk menyelesaikan tugas besar. Apa tugas itu? Yaitu menebus dosa seisi dunia. Oke, kita lihat di sini Bapa merelakan, mengaruniakan, memberikan Anak kepada manusia. Oke. Kemudian kita buka masih Injil Yohanes, kali ini pasal 14 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Oke, kita akan lihat di sini. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Oke. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 ini disebutkan bahwa Allah katanya mengutus Roh Kudus. Allah, pribadi Allah yang pertama, Allah Bapa mengutus Allah Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadi kita lihat sini pekerjaan ketiga pribadi ini berbeda-beda tentunya ya. Allah Bapa mengutus, mengaruniakan, Anak menjadi aktor utamanya, ya kan? Dia yang menjadi juru selamat. Roh Kudus, kalau kita baca Roh Kudus apa? Penghibur. Ya. Roh Kudus yang akan menginsapkan dunia. Ya.
Oleh sebab itu, jadi yang menjadi perbedaan ketiganya ini adalah pekerjaannya, ya, pekerjaannya. Tetapi tetap ketiganya satu disebut Allah, ya. Jadi Roh Kudus ini menjadi penghibur setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus tentunya, ya. Oke. Yang kedua kita lihat di sini. Yang pertama, Bapa mengirim Anak dan Roh Kudus, ya. Yang kedua kita lihat di Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Oke. Bunyi firman Tuhan demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah Bapa memberikan orang-orang percaya kepada anak. Ya, Bapa memberikan. Kita hari ini percaya Allah. Kita hari ini percaya kepada Allah lewat karya Yesus Kristus. Jadi sebenarnya adalah ini hanya sebuah istilah Bapa mengaruniakan atau memberikan orang-orang percaya kepada anak. Oleh sebab itu dari pernyataan ini kita dapat kesimpulan bahwa ketika kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka urusan kita selanjutnya bukan lagi kepada Allah Bapa, melainkan kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu nanti setiap orang percaya kalau dia mati meninggalkan dunia ini, maka dia akan masuk yang namanya pengadilan bema Kristus. Pengadilan bema Kristus. Pengadilan yang khusus dibuat oleh Kristus untuk mereka yang sudah pasti diselamatkan. Untuk mereka yang percaya kepadanya. Dihakimi bukan untuk ditetapkan siapa masuk surga, siapa masuk neraka, tidak, karena barang siapa yang sudah percaya Yesus, semua akan masuk surga. Tetapi pengadilan Kristus atau bema Kristus ini adalah pengadilan yang dikhususkan untuk memberikan upah kepada siapa saja yang percaya dan melayani Dia sampai dengan Tuhan menjemputnya. Oke. Jadi Bapa memberikan orang-orang yang percaya kepada anak. Jadi kita tidak ada urusan lagi dengan Allah Bapa. Nah, mereka yang tidak percaya Yesus dengan benar, mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bahkan yang tidak mau percaya kepada Kristus, nanti akan menghadap yang namanya pengadilan tahta putih atau pengadilan aras putih atau pengadilan Allah Bapa. Pengadilan ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mau percaya. Jadi sudah jelas bahwa pengadilan pengadilan aras putih, nanti Anda boleh baca dalam Wahyu pasal 20, adalah pengadilan yang dikhususkan untuk mereka yang tidak mau percaya. Jadi sudah pasti mereka ini adalah orang-orang yang akan menghuni neraka. Tetapi mereka akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Jadi mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tetapi bema Kristus mereka akan dihakimi, mereka akan mendapat hadiah sesuai dengan pelayanannya, ya, kepada Kristus tentunya. Penghargaan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang percaya bertahan sampai kepada akhirnya. Poin yang ketiga, ya, kita buka 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-24. 1 Korintus 15 ayat yang ke-24. Oke, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Jadi kita ketemukan di 1 Korintus pasal 15 ayat 24 dan seterusnya ini adalah bahwa Bapa memberikan kuasa
atau pemerintahan kepada anak. Ya, sampai kapan? Katanya sampai musuh yang terakhir, sampai maut dikalahkan, maut dihukum. Ya, artinya ketika Allah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus Kristus, itu bukan berarti bahwa posisi Allah Bapa itu berada di atas Yesus Kristus. Tidak, posisi mereka sama. Ini adalah yang membedakan ini adalah tugas mereka masing-masing. Jadi Allah Bapa berbeda tugasnya, Yesus Kristus berbeda tugasnya, Roh Kudus juga berbeda tugasnya. Tetapi mereka diikat dalam satu kesatuan yang disebut dengan Allah. Ya, mereka disebut dengan Allah. Nanti kita akan bahas lebih jauh, ya. Oke, kemudian poin D kita akan lihat bahwa Bapa, ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 3 ayat 15 dulu. Baru kita akan lihat poinnya. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-15. Kisah Rasul 3 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, apa yang menjadi pembeda antara Bapa dan Yesus Kristus ini? Lagi-lagi yang membedakannya adalah tugasnya. Dari sini kita lihat bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus. Allah membangkitkan Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus ini adalah pribadi yang sangat unik. Sebab ketika dia ada di surga, dia sama dengan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia harus mengambil rupa seorang manusia, menjadi serupa dengan manusia. Ya, ketika dia menjadi manusia, Yesus Kristus adalah manusia 100% seutuhnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia juga adalah Allah seutuhnya. Oleh sebab itu, ketika Yesus Kristus ada di dunia saat itu, murid-muridnya terkadang dibuat kebingungan oleh sikap atau pribadi Yesus Kristus ini. Di satu sisi ketika mereka sedang menaik perahu, ya, Yesus mengantuk, ya kan? Masa Allah kok mengantuk, ya? Kemudian Yesus juga kelaparan. Kok Allah kelaparan? Ini pikiran-pikiran yang muncul di dalam pikiran para muridnya. Tetapi ketika Yesus berdiri menghardik angin ribut, ya kan? Ketika dia berjalan di atas air, ketika dia memerintahkan Petrus untuk memancing dan nanti di dalam mulut ikan itu akan terdapat koin dan sebagainya. Ketika melihat hal-hal yang ajaib, mereka yakin bahwa Yesus ini Allah. Tapi ketika pada masa di mana Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya, ini membuat mereka menjadi bingung, ya, bimbang lagi. Ini manusia atau Allah, manusia atau Allah. Sampai pada titik satu hari mereka benar-benar yakin mereka sedang bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Nah, mungkin kalian pernah ingat membaca ketika Yesus berbicara dengan Petrus. Yesus tanya, "Simon, menurut engkau siapakah aku ini?" Untuk meyakinkan Simon bahwa apa yang ia jawaban atas pertanyaan Yesus itu benar-benar keluar dari hatinya. Bahwa Petrus benar-benar percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah atau Allah kedua, pribadi kedua, Allah anak. Oke? Bapa membangkitkan Kristus, ya, Bapa membangkitkan Kristus. Nah, jadi ini 4 poin yang berhubungan dengan pekerjaan Bapa dibedakan dengan pekerjaan anak. Ya, kita lihat ini pekerjaan Bapa. Lalu ada yang bertanya, lalu pekerjaan anak itu apa? Tugas Yesus Kristus adalah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa saya, dosa Anda semua, dan dosa seisi dunia. Sehingga ketika kita percaya, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya kepadanya akan mendapat hukuman yang kekal. Ya. Lalu tugas Roh Kudus apa? Ya, tugas Roh Kudus adalah menghibur, mendiami setiap orang percaya. Ketika orang percaya, Anda boleh baca Efesus 1:13, ketika orang percaya mendengar Injil keselamatan, percaya, lalu dimateraikan
dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah tanda milik. Ya, Roh Kudus ini disebut materai. Materai artinya ketika kita percaya, kita ini resmi menjadi milik Allah. Ya. Dan dia tinggal dalam hati setiap orang percaya, dan dia mengajar kita lewat hati nurani kita, memberitahukan kita mana yang salah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Jadi pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Yesus Kristus, dan pekerjaan Allah Bapa tentu berbeda. Tetapi perbedaan pekerjaan ini sekali lagi bukan menjadi alasan bagi setiap orang hari ini berusaha untuk membuat ketiganya ini tidak sama, ya, tidak sederajat. Tidak, mereka sederajat sebab mereka sama-sama Allah. Oke. Kita akan masuk materi yang selanjutnya. Nah, kita sudah bahas tentang Allah Bapa, ya. Kita sudah melihat apa-apa tentang Allah Bapa. Saya coba akan lihat sedikit ya tentang Allah Bapa. Ya, nama-nama panggilannya dalam perjanjian lama seperti apa, perjanjian baru seperti apa, kemudian sifat Allah itu seperti apa, lalu bagaimana penjelasan mengenai ketritunggalan tentang Allah ini. Kemudian kita juga sudah membahas sifat-sifat atau atribut-atribut Allah itu seperti apa, ya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh Allah Bapa itu seperti apa, isinya seperti apa, tujuannya untuk apa, ya. Kemudian minggu lalu juga kita sudah belajar mengenai penyertaan Allah kepada ciptaannya itu seperti apa. Kita masuk kepada pekerjaan Bapa yang dibedakan dengan pekerjaan Anak dan pekerjaan Roh Kudus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pribadi Allah yang kedua, yaitu Allah Anak atau Yesus Kristus. Nah, ini pribadi yang juga tidak kalah menarik dari pribadi Allah yang pertama. Mengapa? Kita akan lihat. Untuk memahami pribadi Allah yang kedua ini atau Anak Allah ini, kita akan melihat panggilan-panggilan atau sebutan-sebutan untuk Yesus Kristus, ya. Oke. Kita akan lihat yang pertama. Yesus Kristus disebut apa? Ya, di Alkitab sering banyak sekali menyebutkan Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau di dalam perjanjian baru ada kata Tuhan, ini sudah pasti mengacu kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita bisa ketemukan ada istilah Anak Allah. Anak Allah banyak sekali, ya. Banyak sekali Anak Allah di sini, ya. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 36. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Oke. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata kepadamu, aku Anak Allah. Di sini dikatakan panggilan Yesus yang kedua adalah Anak Allah. Anak Allah, ya. Anak Allah, ya, ini panggilan yang cukup familiar, yang cukup banyak dalam firman Tuhan, ya. Kemudian panggilan yang ketiga selain Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang ketiga, kita buka dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Matius 9 ayat yang ke-6. Oke, Matius 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, di sini menggunakan panggilan yang berbeda lagi, ya. Kali ini menggunakan panggilan Anak Manusia. Anak Manusia yang juga ditujukan kepada Yesus Kristus, ya. Yang juga ditujukan kepada Yesus Kristus. Oke, diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia, ya. Jadi percayakah engkau kepada Anak Manusia? Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-35, ya. Jadi Anak Manusia juga sebutan yang cukup banyak disebutkan dalam perjanjian baru. Kemudian kita lihat kembali ke dalam Matius pasal 27.
Matius pasal 27 ayat yang ke-42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Nah, kali ini meskipun ini adalah sebuah pertanyaan, tetapi minimal kata raja ini diperuntukkan oleh mereka yang berbicara pada saat itu untuk mengacu kepada Yesus Kristus yang sedang tersalibkan, ya, yang sedang tersalibkan. Kemudian kita buka dalam Injil Yohanes kembali, pasal 1 ayat yang ke-18. Oke, tadi raja nama, ya, panggilan Yesus Kristus. Yang kelima adalah di ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal, ya, anak tunggal. Jadi ini panggilan Yesus Kristus juga, ya, anak tunggal Allah, ya. Kemudian yang keenam ini juga cukup banyak, walaupun terdapat di kitab terakhir Wahyu pasal 1. Aku Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 8 menyebutkan panggilan Allah yang lain, yaitu Aku Alfa dan Omega, ya. Kemudian selanjutnya Lukas 1 ayat 47. Injil Lukas 1 ayat yang ke-47 dikatakan apa di situ? Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi sini menggunakan sebutan atau panggilan juru selamat yang sekali lagi diperuntukkan untuk Yesus Kristus. Yang ke-9, panggilan Yesus yang ke-9 kita bisa buka di dalam Matius 26 ayat 18. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-18. Matius 26 ayat yang ke-18. Oke. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Nah, di sini Yesus sendiri memakai istilah guru, ya. Guru berkata. Jadi guru juga cukup banyak disebutkan ini, terutama murid-muridnya sering memanggil Yesus itu guru, ya. Kemudian yang ke-10 kita mau lihat yang ayat yang sudah familiar sekali, Injil Yohanes 1 ayat 1. Firman, pada mulanya adalah firman, ya. Firman yang hidup. Jadi Yesus Kristus juga dipanggil juga firman yang hidup, ya. Kemudian yang ke-11. Nah, yang ke-11 ini agak menarik. Kenapa? Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 19. Pasal 18 ayat yang ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, Yesus memakai istilah akulah dia di situ, ya. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu I am. Akulah dia, I am. Aku adalah, ya. Aku adalah kalau dalam bahasa Inggris. Aku adalah dia, ya. Yesus menggunakan istilah aku adalah dia di situ. Nah, untuk melihat aku adalah dia, khususnya di dalam Injil Yohanes ini ada 7 kata akulah, aku adalah, ya. Aku adalah. Oleh sebab itu kita akan lihat ke-7-7-nya. Aku adalah. Sekarang kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-6. Aku adalah yang pertama di situ. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35.
Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Aku adalah, yang pertama adalah roti hidup. Yesus mengumpamakan dirinya roti hidup. Kalau roti jasmani kita makan bisa kenyang. Yesus adalah roti hidup. Ya, roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Rohani, secara rohani, ketika kita menerima Tuhan, maka diibaratkan seperti orang yang kenyang dan tidak akan pernah lapar lagi. Karena Yesus Kristus adalah sumber nutrisi rohani. Ya, sumber nutrisi rohani. Firman-Nya juga sumber nutrisi rohani. Dari firman-Nya inilah kita semakin hari diisi, ya, semakin hari semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Aku adalah yang kedua. Kita lihat di Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, aku adalah yang kedua adalah terang. Yesus menyebut dirinya akulah terang dunia. Ya betul. Barang siapa yang di luar Kristus adalah mereka yang hidup dan jalan di dalam kegelapan. Tapi barang siapa yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sedang berjalan dalam terang itu sendiri. Karena Yesus adalah terang, kita percaya, itu sama dengan kita memiliki terang dalam hati, dalam hidup kita. Yang ketiga, aku adalah yang ketiga di pasal yang ke-10. Ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang ketiga, Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Oh ya, tidak bisa dipungkiri, Yesus adalah gembala yang baik, bahkan gembala yang terbaik, ya. Dia mampu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Dia mampu menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, membawa kita kepada suatu kepastian hidup bersama dengan Dia nanti di surga. Itu sebabnya Dia disebut dengan gembala yang baik. Gembala yang baik bahkan berani siap mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Luar biasa sekali. Yang keempat, aku adalah yang keempat. Tadi sudah kita lihat roti hidup, terang, gembala yang baik. Sekarang yang keempat, ya. Yang keempat kita akan lihat di dalam ayat yang ke-9-nya. Pasal 10 ayat 9. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu. Di situ, akulah pintu. Apa maksudnya? Yesus sedang menjelaskan bahwa Dia adalah pintu masuk untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, untuk ke surga kita harus percaya kepada Dia, karena di luar Yesus, ya, tidak ada jalan ke surga. Itu sebabnya Dia diibaratkan seperti pintu, dan Dia mengumpamakan dirinya sebagai pintu. Kenapa? Untuk masuk ke dalam rumah, kita tidak boleh lewat jendela, tidak boleh lewat atap, apalagi bobol, merobohkan, tidak boleh. Masuk ke rumah, kita harus masuk lewat pintu, ya. Yesus adalah pintu ke surga. Untuk masuk surga harus percaya, bertobat dan percaya kepada Kristus Yesus yang sudah menebus seluruh dosa kita. Ya, itu sebabnya Dia disebut pintu. Yang kelima, pasal 11 ayat 25. Pasal 11 ayat yang ke-25. Dikatakan apa di situ? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan, ya. Akulah kebangkitan. Itu sebabnya mengapa kita berbahagia hari ini. Karena kalau kita yang percaya kepada Kristus hari ini, kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus juga dibangkitkan. Ya, sia-sialah iman kekristenan jikalau Yesus tidak bangkit dan Dia mati selamanya. Maka kita adalah orang yang paling
sia-sia hidup ini, ya. Tetapi dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian ketika dia terangkat ke surga, ada banyak saksi yang menyaksikannya, para murid-muridnya, bahkan mereka rela mati mempertaruhkan nyawanya sebagai saksi, karena mereka sendiri yang menyaksikan dengan mata kepala mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus bangkit, terangkat ke surga secara perlahan-lahan, dan itu tidak mungkin mereka pungkiri, tidak mungkin mereka berani berkata tidak, kami adalah saksi matanya. Satu hari kita akan dibangkitkan, orang yang mati akan dibangkitkan. Oke, kita lihat akan dibangkitkan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan. Itu sebabnya dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dan suatu hari kita akan dibangkitkan. Kalau kita yang duluan meninggal, kita akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, aku adalah yang selanjutnya di pasal 15, Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok yang benar. Jadi Yesus adalah pokok yang benar, ya. Pohon yang sesungguhnya. Dia mengumpamakan dirinya dengan pokok anggur yang benar. Mengapa Yesus mengumpamakan diri dengan pokok anggur? Dia saat itu sedang berbicara kepada orang-orang, mayoritas orang-orang Yahudi, di mana anggur adalah sesuatu yang sangat familiar. Bahkan bisa saja anggur adalah kebutuhan mereka, ya, yang tidak kalah pentingnya, yang mungkin di setiap rumah tangga orang Yahudi selalu ada anggur. Oleh sebab itu Yesus selalu mengumpamakan dirinya dengan pokok anggur yang benar, bukan pokok anggur asal-asalan. Kalau dia adalah Allah, maka dia adalah pokok anggur yang benar, ya. Kemudian Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Luar biasa. Yesus sedang menjelaskan begini. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan sia-sia, tidak akan menyesal, bahkan dia akan terus berbuah, menghasilkan kesaksian yang indah. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati. Tetapi barang siapa yang tidak berada dalamnya, itu seperti atau mereka yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh, ya. Ada yang bilang percaya dari mulut saja. Itu seperti ranting yang tidak berbuah, ya. Maka dipotong. Karena percaya hanya lewat mulut saja. Tapi yang percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dia tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan pernah sia-sia. Kemudian, aku adalah yang terakhir. Pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang sangat-sangat familiar, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Di sini dikatakan akulah jalan. Mengapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai jalan? Ya karena dia adalah satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, katanya, kalau tidak melewati dia. Artinya jalan, iblis akan banyak menawarkan jalan tentunya, supaya orang salah dan tidak menemukan jalan yang benar. Tetapi untuk menemukan jalan yang benar, Yesus adalah jalan yang benar, harus lewat belajar firman-Nya. Ya, karena jalan yang benar akan diberitahukan oleh firman-Nya. Yesus adalah jalan, ya, yang menuju kepada Bapa, menuju kepada hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak melewati jalan itu, dia sudah pasti masuk ke dalam neraka. Tapi barang siapa yang percaya dan lewat jalan itu, dia akan hidup, masuk ke dalam hidup yang kekal. Oke, ini adalah aku adalah, ya. Dan yang terakhir, panggilan Yesus yang terakhir adalah Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayatnya banyak sekali tentunya, ya. Saya akan lihatkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 saja. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi panggilan Yesus yang selanjutnya, yang ke-12 adalah dia adalah Allah. Dia adalah Allah, ya. Itulah di awal tadi kita bilang bahwa meskipun dia disebut anak Allah, ini bukan berarti dia bukan Allah, tetapi dia adalah Allah. Karena firman Tuhan sendiri sudah menyatakan Yesus adalah Allah, ya, tidak bisa dipungkiri. Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan, pembelajaran kita sampai di sini, sampai ke dalam panggilan-panggilan kepada kepada Yesus Kristus, ya. Ada 12 panggilan kepada Yesus Kristus, dan silakan Anda pelajari kembali, dan Anda harus ingat supaya untuk mempermudah kita memahami setiap kebenaran firman Tuhan, karena setiap panggilan ini punya arti, punya makna di baliknya. Oke, baik. Selamat siang. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Maranatha.